Ini ditawarin saya nih mas ceritanya. Paku Bono keberapa ini kalau perkiraannya? Nah yang terakhir ini Kanjeng Kiai. Cek. Masuk ya. Halo teman-teman, kita lagi santai-santai. Ini lagi ngecekin hasil editannya anak-anak nih. Kebetulan waktu lagi ngecek-ngecek ada Mas Yudi lagi datang untuk nawarin pusaka nih. Saya bilang sama Rafli, ayolah bikin video sekalian ya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat atau semangat, tetap menikmati suasana yang udah mulai musim hujan ya Mas ya, Surabaya ya. Sip, hujan. Udah mulai, wah panas banget akhir-akhir ini, tapi udah mulai hujan-hujan dan semoga video-video kita juga bisa bermanfaat lah buat teman-teman ya. Ini ada Mas Yudi, dia memang aktivis perkerisan. Udah lama banget nih Mas Yudi. Mas, kita lagi bawa keris apa aja nih Mas? Jadi Mas Yudi ini rajin banget guys, keliling-keliling. Ini ditawarin saya nih Mas ceritanya. Iya. Jadi Mas Yudi lagi bawa beberapa keris yang ada di tas ini. Ini kalau di total 100 juta ada nih di tas ini nih guys. Mesti hati-hati nih kalau bawa di jalan bisa dirampok ini. Mas ini bawa keris apa aja nih Mas? Ini keris Madura. Ini keris Madura, warangkanya langka ini kayak gini nih Mas. Ini kalau di Madura namanya apa nih Mas? Nggak tahu juga, cuma ini emang jaranan gitu. Jaranan ya, tapi kadang-kadang ada yang singo Mas Iya, ya? ada yang singo. Jadi ada Madura itu punya keunikan dalam warangka guys. Salah satunya itu warangka daunan, ya Mas ya? Iya. Warangka daun. Kalau di Madura ciri khasnya, setelah itu ada warangka kuda terbang. Kuda terbang. Ya, terus sendang walikan juga ciri khas ya di Madura, dan salah satunya ini yang jaranan atau macanan ya Mas ya? Macanan jaranan salah satu ciri khas dari warangka Madura guys. Dan ini kayaknya saya belum pernah punya nih warangka yang model jaranan gini nih. Iya, dan semuanya rata-rata kemuning atau timo. Kenapa Mas bisa gitu Mas? Sudah ciri khas. Kayu kemuning itu memang asalnya di Madura atau? Kebanyakan di Madura. Madura ya? Iya, emang dari dulu harus keris Madura kemuning, kalau nggak kemuning ya timo. Jadi ada pakemnya Mas ya? Iya, Di sana itu ya? Untuk pusaka, pakemnya di keris di Madura itu kalau nggak kemuning, timoho. Tapi di era sekarang mungkin udah ada yang pakai kayu terbalu juga. Ya, terbalu mungkin Jadi, karena kemuning sudah. Ya, udah mulai ada per ini ya. Tapi kalau yang kuno-kuno biasanya yang kemuning atau timo ya. Kita lihat nih Mas, kerisnya apa nih Mas? Semoga bisa kebeli nih guys. Ini mantap sekali guys. Apa ini Mas? Lumayan. Ini istimewa ini Mas. Pamore. Ini masuk pamor apa nih kayak gini nih Mas? Ini Dwi Warna. Jadi yang bawah ini masuk bulu ayam. Bulu ayam, ini wengkon. Wengkon guys, wah. Wengkonnya masih tebal, masih utuh. Masih tebal utuh dan masih ada geligir sapinya. Istimewa. Kalau di dapurnya masuk brojol atau apa nih Mas? Masuk brojol. Masuk brojol ya. Dapurnya brojol, Dwi Warna, wengkon sama bulu ayam. Dari besiannya mungkin bisa jadi ini masuk sepuh, Sumenep sepuh nih Mas ya? Iya, Sumenep sepuh. Gandinya nggak terlalu Gandunya nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi, jadi masuk Sumenepan dan masih ori banget guys. Mantap ini. Apa Mas filosofinya Mas? Bulu ayam seperti itu ya, untuk kewibawaan. Terus yang wengkon ini yang jelas tolak perlindungan. Jadi kalau bulu ayam itu punya filosofi sebagai kewibawaan ya, kepemimpinan, kewibawaan. Kalau koale biasanya untuk tolak bala ya Mas ya. Jadi ada bulu ayam yang kebalik atau naga rangsang kalau orang bilang ya. Tapi ini bulu ayamnya bagus nih guys. Ini baru pertama saya lihat keris kayak gini nih Mas. Biasanya di pameran ya? Di pameran yang banyaknya. Di pameran banyak nih. Dapat dari mana nih Mas? Ini dapat dari Kediri. Wah, dari Kediri guys. Dari Kediri. Mantap banget ini. Piro lagi Mas? Harga Corona biasanya 25 sampai 30 lah. Untuk Kuripo ya 15 juta lah, nggak apa-apa. Wah, 15 juta guys.
Oke, kita lihat yang lain dulu ya. Ini simpen dulu ini. Simpen dulu guys. Kita lihat yang lain apa nih Mas? Sambil ngopi Mas. Siap. Mas Yudi pesenin kopi dong. Kita ada di lantai 3 ini di Etnik Indonesia. Jadi lantai 1 buat restoran, lantai 2 buat cafe. Lantai 3-nya ini tempat untuk exotic animal dan kantor anak-anak ngedit guys. Jadi disinilah produksi ini ya, produksi video-video yang kamu nikmati selama ini berawal dari sini nih tempat ngeditnya guys. Jadi setelah anak-anak udah mulai ambil gambar seperti ini, mereka proses di editing di sini dan saya review, saya cek semua ada salah-salah atau apa, baru ditayangkan. Ini tempatnya. Ini saya bawa temuan, jala dan sigar jantung. Temuan di tetangga sebelah atau temuan sungai? Temuan opi. Iki jarang iki bro. Ori juga. Sungkem iki. Ya. Wah ini baru pertama kali saya lihat handle ori yang lawasan kayak gini. Ini masuk warangka dan handle apa ini Mas? Kalau di daerah masuk Jawa juga. Masuk Jawa Timuran kayaknya. Jawa Timuran. Ini masuk Jawa Timuran, Sendang Walikat. Kalau di di handle-nya ini memang belum ada pakemnya, putaran 1 lah orang bilang bisa ya. Jadi putaran 1. Putaran 1 tapi era kayak orang Blangkon, ada sungkem. Ya. Dari ini ya. Kita lihat ya Mas ya. Siap. Oh mantap guys. Ini namanya betok jala. Ya, jala. Budo ya? Jala budo. Jala budo. Ini kalau dilihat dari besiannya kayaknya temuan mungkin daerah Jawa Timuran juga ini Mas. Kalau kecil-kecil gini ya. Jawa Timur biasa. Kalau dari daerah Sumatera itu biasanya lebih besar guys. Kalau daerah Jawa Timur, Bengawan Solo, Jawa Tengah itu biasanya agak pendek seperti ini. Tergantung era juga sih Mas ya. Ini udah mulai jarang banget kita dapat yang utuh gini. Biasanya kalau betok-betok kayak gini, biasanya udah jarang yang utuh. Kira iki Mas? Jala ini 35 juta. 35 guys. Tapi ya masuk akal karena sekarang ini terakhir saya ke tempatnya Mas Roni di Jombang itu Mas, 1 bulan belum tentu dapat 1 sekarang. Benar. Jadi kadang-kadang mereka dapat 1 pun harus dibagi-bagi ke penyelam-penyelam lain. Jadi untuk kalau udah nyampe ke tangan keberapa pasti harganya udah di atas 20 biasanya ya. Tapi 30 juta mungkin kalau buat saya agak ketinggian sedikit, tapi nanti kita nego-nego sama Mas Yudi ya. Atau mungkin ada teman-teman yang berminat boleh kontak Mas Yudi kayaknya. Siap, boleh. Jadi nanti kita cantumin nomornya Mas Yudi. Boleh di kontak guys. Boleh lihat paksinya Mas? Boleh, boleh. Ini guys paksinya. Jadi kita salah satu cara untuk lihat pusaka harus lihat paksinya juga ya Mas ya. Itu salah satu cara kita untuk mengecek pusaka, untuk meyakinkan kita bahwa pusaka itu layak untuk dikoleksi apa enggak, itu harus ada peksinya guys. Jangan sampai peksinya sambungan atau serumbungan ya kan. Karena kalau orang Jawa bilang peksi itu Mas, pepek isi jadi. Pepek isi itu kalau di dalam bahasa diterjemahkan sekarang itu kepenuhan daripada kekuatan daripada yoninya pusaka guys. Tapi masuk akal juga karena tanpa peksi ya nggak bisa dipegang juga, nggak ada kekuatannya kan. Kita lihat yang lain dulu ya Mas ya. Ya. Sampean udah berapa lama Mas main pusaka Mas? Saya turunan Pak. Jadi dari turunan itu maksudnya dari bapaknya udah main pusaka. Ya benar. Jadi mungkin dari kakeknya udah empu juga mungkin ya. Dari Sumeneb Mas ya? Dari Sumeneb. Dulu kalau nggak salah buka di ini Mas ya, di Pasar Turi. Ya, di Pasar Turi. Jadi Pasar Turi itu guys, kalau teman-teman pemain pusaka lama biasanya ngerti Pasar Turi itu tempat dulu sentra pusaka ya Mas ya, di Surabaya. Pusaka, malah Jawa Timur Pak. Jawa Timur ya, terbesar pertama dan terbesar di Jawa Timur. Tapi tahun berapa itu kebakaran ya Mas ya? Tahun berapa itu kebakaran dan akhirnya mulai menyebar lah sekarang untuk pusaka-pusaka ya. Oke, kita lihat selanjutnya lagi. Sigar jantung. Wow. Ini dari Cirebonan ini kayaknya. Ini masuk Cirebon ya Mas? Boleh nggak dibilang Cirebon? Enggak ya? Iya enggak. Bisa jadi Bali ya? Iya, Bali. Mungkin Bali ya, modelnya kayak Bali. Kalau dari ini ya Sendang Walikat biasa. Betok sigar jantung Cirebon, sigar jantung ini ya, ori temuan Singosari ini. Jelas tidak.
Kelihatan guys, ada seloroknya masih kelihatan. Jadi walaupun kelengan, kalau temuan itu juga tetap bisa harus kelihatan seloroknya. Itu salah satu kita ngelihat ciri khas besi yang tua ya. Juga dari paksinya juga harus sama, dan juga dari mendaknya, metuknya ya. Ini metuknya jadi satu. Tua lagi mas. Sangat tua. Jos lagi mas. Piro lagi mas? Ini 40. Makanya saya bilang tadi guys, di tas ini guys lebih dari 100 juta guys. Tapi ya aku pernah lihat betok itu sampai 100 lebih loh mas. Wah, bisa lebih, bisa 200. Tapi jangan denger sama Mas Roni, nanti kalau denger sama Mas Roni harga naik semua guys. Tapi ya apapun namanya pusaka itu rezeki-rezekian mas ya. Jadi belum tentu istilahnya kita itu bisa jual murah atau bisa jual tinggi, itu semua tergantung rezeki, ada yang ngatur ya. Kadang-kadang kita belinya mahal, jualnya susah juga ada. Ada yang belinya murah, ternyata bisa laku mahal juga sering ada. Itulah misteri alam ya. Misteri alam. Misteri rezekinya ini guys, dari Sang Maha Kuasa. Istabeki kekuatannya tinggi iki mas. Jos itu. Jos iki. Kesetrum-setrum mas. Apa iki guys? 40 juta tapi emang duitnya gak mas? 40 juta guys kayak gini guys. Wah. Iki tak beli semua, editornya nggak gajian 2 bulan nggak apa ya mas? Oke, yang lain. Nah, ini kayaknya Mataraman ini. Ini rangkanya apa mas? Terbalu ya? Terbalu. Rangka terbalu itu, kayu terbalu itu salah satu kayu yang sangat diminati ya mas ya di dalam pusaka, karena di coraknya kayu terbalu itu kayak ada 3 dimensi gitu guys. Terbalu ini asal kayu mana sih mas? Jawa. Jawa ya. Kalau terbalu Aceh ada juga kan ya? Ada juga. Terbalu Aceh ada juga di pedang-pedang lama itu, dan di pusaka-pusaka dari Sumatera itu ada juga guys. Terbalu Aceh katanya orang-orang. Cuman kalau terbalu Jawa itu lebih coraknya lebih kelihatan ya, lebih kelihatan coraknya. Dan ini kayaknya terbalu lawasan ini mas ya. Sama semua itu. Dan iras lagi. Ini iras, jadi tanpa sambungan. Masuk ladrang Solo ya. Ladrang Solo, mendak selutnya perak, yakut. Wah, permata yakut. Wah, ini kayaknya bikin deg-degan harganya nih guys. Kita lihat ya, sandangannya gini biasanya kerisnya bagus juga. Sangar bro. Jos. Api bro. Boleh nggak aku bilang ini masuk PB mas? PB. Waduh, ini masuk PB. Jadi PB itu Pakubuwono. Salah satu, kalau kita bicara tentang PB, kita bicara tentang keris nom-noman ya mas ya. Keris nom-noman itu bukan berarti keris baru guys. Nom-noman itu yang dimaksud adalah era-era kerajaan muda ya mas ya. Masuk ke abad ke-18, 19 itu masuk era PB-HB itu masuk era nom-noman, dan itu salah satu pusaka yang bentuknya ciri khas juga. Dia gagah, biasanya agak panjang, kira-kira 38, kadang-kadang ada yang sampai 40. Dan dari dapurannya itu gagah-gagah biasanya. Besar, gagah, berwibawa. Itu menunjukkan mungkin dari keadaan politik dan budaya pada era itu. Karena pada zaman itu Pakubuwono itu udah mendunia guys. Jadi era PB 8, 9, 10 itu top-topnya kerajaan Mataram Islam di Jawa. Kalau boleh saya bilang gitu ya, mungkin teman-teman boleh koreksi, tapi kalau saya lihat bagaimana perkembangan kerajaan Solo pada era itu begitu maju dan sampai terkenal di seluruh dunia. Itu ada yang bilang bahwa Pakubuwono 9, Pakubuwono 10 itu salah satu raja terkaya di South Asia, mas. Ya, benar. Kekayaannya itu sampai kemana-mana, dan kemegahannya kerajaannya bisa kita lihat sekarang di Keraton Solo ya. Juga Keraton Jogja. Jadi ini masuk Pakubuwono ya. Pakubuwono keberapa ini kalau perkiraannya? Ke-8. Pakubuwono 8 guys. Pakubuwono 8 itu berarti kalau kita boleh tarik di abad ke-18 ya. Abad ke-18 guys. Makanya besinya masih kelihatan utuh,
Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masuk lot 13 tapi ada lambe gajahnya 2. Ya, Parung Sari. Jadi masuk dapur Parung Sari. Apa Mas filosofinya Parung Sari, Mas? Parung Sari sebenarnya itu buat pengabdian di dalam keraton. Oke. Jadi ada sih yang di luar, mungkin itu mungkin sudah nggak mungkin jadi ada yang di luar. Ini biasanya kalau sudah abdi dalam. Abdi dalam. Oke, jadi Parung Sari itu adalah pusaka yang dipakai atau yang dipegang oleh seorang abdi dalam yang melambangkan kesetiaan gitu ya. Kepada pengabdian, kesetiaan. Jadi istilahnya orang-orang yang menjadi kepercayaan di dalam ini ya. Dan pamornya masuk pamor Wasuta. Dari garapnya juga sangat bagus banget. Kalau dari harganya gimana, Mas? Ini keris bagus, guys. Ini harga 35 juta. Aduh. Enggak keris yang 2 jutaan. Temen, soalnya di komen-komen tuh banyak teman-teman bilang keris yang di bawah 1 juta ada nggak Om gitu kan. Waduh, repot juga ini. Ini bagus, guys. 35 juta ya. Masuk akal lah. Keris PB itu kadang-kadang ada yang di atas 100 itu banyak. Wah, bahkan 250 pun ada. Iya, dan ini termasuk utuh juga, walaupun ada sedikit korosi dikit-dikit, mungkin di era tertentu dia nggak terlalu terawat, tapi dari ujung sampai ujung masih cukup utuh ini. Parung Sari. Mantap ini. Mantap, guys. Oke, next. Nah, yang terakhir ini Kanjeng Kiai. Waduh, Kanjeng Kiai. Yang lebih istimewa lagi. Aduh. Siap-siap gak gajian 6 bulan, bro. Ini ayo Mas, review Mas. Pendok perak. Ini intan, Timoho, yang jelas Mataram. Bentuk-bentuk gayaman Mataram. Kenapa saya bilang Kanjeng Kiai? Karena di sini sudah tertulis Jala Arum Kanjeng Kiai Jala Arum. Udah ada apa namanya kancingannya ya, nih dari yang punya ya. Ini kalau dilihat dari gayanya masuk ke Jogja ya Mas ya? Iya, Jogja. Masuk gayam Jogja, peloan Jogja. Ini PA katanya, Paku Alaman. Paku Alam, wah. Oke Mas, buka aja Mas. Aduh. Ini dapur Jala Arum seperti ini, Kanjeng Kiai Jala Arum. Kanjeng Kiai Jala Arum. Nah, berarti kalau ngomong Kanjeng Kiai Jala Arum ini kita bicara tentang penamaan yoninya atau dari penamaan dapur, Mas? Penamaan pusakanya. Oke, berarti penamaan dari spiritualnya ya? Iya, dan yang ngasih nama biasanya para raja. Ya. Jadi julukan yang diberikan di dalam pusaka itu, karena ada yang pusaka-pusaka itu dinamakan Kanjeng Kiai bukan penamaan dapurnya, tapi julukan yang diberikan oleh raja atau tetua yang mungkin dapat dari kilasan dari spiritualnya atau apapun ininya ya. Nah, ini masuk memang jala sih, dapurnya memang jala. Memang dapur jala. Tapi jala cuma memang Arum ini mungkin julukan dari Kanjeng Kiainya itu. Kanjeng Kiainya itu ya. Dan pamor ini dui warna, bisa dikatakan dui warna. Ada wengkon di sini. Ada wengkon, bisa jadikan wengkon isen. Terus ada yang bulat-bulat itu, ada yang bilang Tirto Tumetes, ada yang bilang wulan-wulan. Wulan-wulan. Iya. Tapi biasanya wulan-wulan itu agak besar dikit. Oke. Nah, seperti itu. Ini lebih ke Tirto Tumetes. Iya. Atau bisa juga nggak melatih ini, bukan? Kalau melatih nggak gini belum masuk melatih ya. Oke. Tirto Tumetes dan Wengkon. Ya. Oke. Jadi satu. Jadi lebih enak dibilang wengkon isen. Wengkon isen ya, karena isinya itu yang di dalam ini. Isinya air Tumetes itu tadi. Waduh, mantap guys. Dan ciri khasnya Paku Alam itu gonjonya agak besar, panjang, besar, dan dia agak landai ya. Coba lihat Mas. Waduh. Mantap jiwa ini guys. Ini salah satu ciri juga ini Mas ya? Ya, itu namanya apa namanya? Tingil ya? Tingil ya, ada tingilnya di sini nih. Tingil itu adalah salah satu ciri khas di era ya Mas ya. Era Paku Alam biasanya ada tingilan seperti ini. Dan juga dari besinya
Pamorin deling nih guys. Waduh mantap ini. Iso utang nggak mas? Api guys. Jos ini. Ini kalau bicara tentang Papua alam itu berarti abad keberapa mas? Sebenarnya sama sih. Sama berarti era nom-noman juga ya. Nom-noman juga. Jadi Papua alam itu juga salah satu kerajaan yang ada di era nom-noman itu, di era ini ya, Pakubono, Hamengkubuwono itu ya. Wah, jos ini guys, kita lihat dulu. Mana ini mas? Kita lihat paksinya guys. Ini pendoknya aja perak gini 2.500.000 udah nggak dapet ini. Nggak dapet, belum intennya. Belum intennya nih guys. Aduh. Mantap, 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 mantap. Kita lihat guys. Wah, api lagi. Wah, api lagi mas. Kali ini mas, Christmas. Ini piro lagi mas? Ini 50 juta. Jos, tapi ya memang segituan gitu loh harganya ya. Bukan kita bicara mahal, tapi memang harga keris nom-noman itu memang segitu guys. Kalau kita bisa dapat keris harga 20-30 itu kamu udah beruntung banget. Ya, karena memang HBPBTPA ini emang keris-keris keraton. Keris-keris keraton dan semakin lama semakin susah dicari karena mereka renggang waktunya memang nggak banyak gitu loh. Renggang waktunya sedikit tentang sejarah kerajaan itu sendiri. Dan biasanya garapnya itu memang garap yang terbaik dari era itu. Kalau sudah dikasih julukan Kanjeng Kiai itu biasanya pesanan khusus raja. Oke. Sama empunya, saya belikan seperti ini, akhirnya dijuluki Kanjeng Kiai. Apa lagi bro? Oke, nanti kita akan nego ke Mas Yudi ya. Bisa nego nggak mas? Boleh. Boleh nego, tapi kalau kamu mau suka langsung kontak Mas Yudi nggak apa. Nanti saya akan lihat beberapa keris yang saya suka. Mungkin saya suka yang warangka kuda ini mas. Siap. Karena saya belum punya Madura yang warangka kuda. Jadi kalau ya ini kita harus nego lagi nih, ketat ini negonya ini. Kayaknya. Mas ada pesan-pesan nggak mas buat teman-teman mas untuk melestarikan budaya mas? Untuk para pemuda-pemudi, sukailah budaya Indonesia. Utamanya keris, jangan sampai punah. Ya. Sekali lagi jangan sampai punah keris. Karena budaya Indonesia asli Jawa, asli Indonesia. Mohon jangan sampai punah. Terima kasih. Sip, oke, thank you teman-teman udah nonton video-video kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.